Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Baituna, podcast rumah kita, Pondok Pesantren Darul Quran Baituna. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan podcast atau kajian sebelumnya, yakni kitab Hidayatul Quran fi Tafsirul Quran bil Quran. Yang mana sebelumnya telah membahas tentang ayat ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Dan insyaallah hari ini kita akan melanjutkan surah Al-Fatihah yang ayat terakhir, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, malam ini telah bersama kita Al-Ustadz Lutfi Bagus Brilianto yang akan menjelaskan tentang ayat terakhir dari surah Al-Fatihah ini. Padahnya dipersilahkan. Terima kasih Bang Harman atas waktunya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai melanjutkan episode terakhir, ayat terakhir dari suratul Fatihah, ada baiknya kita bersama-sama membaca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada penulis kitab Hidayatul Quran fi Tafsirul Quran bil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kesehatan beliau dan kita pun mendapatkan kebermanfaatan dari tafsir Hidayatul Quran fi Tafsirul Quran bil Quran. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila Syekhina Dr. Kiai Haji Afdin Timatin Al-Fatihah. Bang Harman dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di episode kali ini kita akan menjawab, atau lebih tepatnya ayat ini menjawab pertanyaan dari sebagian orang tentang apa yang dimaksud dengan Shiratal Mustaqim. Ayat kemarin menjelaskan atau memberikan gambaran kepada kita bahwa salah satu yang diminta oleh orang-orang yang sadar bahwa mereka punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang maha segalanya, maka mereka memanfaatkan betul momen tersebut dengan permintaan yang sangat mulia, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Pertanyaannya adalah, apakah siratal mustaqim itu? Mari kita simak bersama ayat ke-7 atau ayat terakhir dari suratul Fatihah, dan bagaimana Kiai Haji Afifuddin Dimyati menggambarkan atau menafsirkan Shiratal Mustaqim atau ayat ke-7 dari suratul Fatihah. Qauluhu ta'ala Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal ma'na ij'alna minal mudawimina 'alas sayri fi shiratil ladzina an'amta 'alaihim. Maknanya adalah, makna dari Shiratal ladzina an'amta 'alaihim adalah, ya Allah, jadikanlah kami di antara orang-orang yang melanggengkan atau kontinu dalam menitih, dalam berjalan di sirat, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Di sini Bang Harman dan pemirsa, Kiai Haji Afifuddin menjelaskan ija'alna minal mudawimina 'alas sayr. Ada penafsiran kata mudawimina 'alas sayr. Artinya salah satu yang diminta oleh orang atau yang diminta oleh orang-orang yang beriman pada ayat ke-6 kemudian dijelaskan ayat ke-7 adalah meminta untuk diberikan mudawamah 'alas sayr. Meminta agar kita senantiasa berjalan di jalannya orang-orang yang beriman, Bang Harman. Pertanyaannya adalah, siapa yang orang-orang yang diberikan nikmat itu? Minan nabiyyin, berupa jalannya orang-orang yang diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiddiqin, orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq. Kemudian ketiga, wasyuhada, orang-orang yang syahid. Syahid adalah orang-orang yang memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala
mengetahui kebenaran bil hujjati wal barahin, dengan hujjah dan barhin, dengan burhan. Artinya orang-orang yang mengetahui kebenaran berdasarkan ilmu, namanya syahid. Kemudian wassalihin, orang-orang soleh. Nah, pertanyaannya adalah dapat dari manakah Kiai Haji Ifuddin menjelaskan siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat itu adalah orang-orang yang diangkat Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi, orang-orang siddiqin, orang-orang syahid dan orang-orang soleh, Bang. Nah, di sini dijelaskan oleh Kiai Haji Ifuddin diambil dari surat Nisa, Bang, ayat 69. Coba Bang dibaca, Bang. Nah, ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Shadaqallahu. Maka penjelasan Kiai Haji Ifuddin Dimyati ini, kenapa kok ada 4 kategori atau 4 kelompok yang disebut sebagai an'amta alaihim, karena ada ayat lain dalam surat An-Nisa ayat 69 yang menjelaskan bahwa ada orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah ya berupa nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Sehingga Kiai Haji Ifuddin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan an'amta alaihim adalah 4 orang ini. Nah, pertanyaannya gini, kenapa ketika kita meminta ihdinas siratal mustaqim, kemudian Allah menjelaskan, mentabyin bahwa siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim? Karena kita itu cenderung suka yang materialistis, sehingga ketika digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang tidak pernah kita ketahui, hal yang tidak bisa dijangkau oleh nalar kita, maka Allah memberikan contoh. Oh, jalannya orang yang beriman, yang diberi nikmat Allah itu adalah jalannya orang-orang yang diangkat Allah sebagai nabi, orang-orang yang punya gelar siddiqin, orang-orang yang syahid, yang soleh. Kalau misalkan contoh-contoh yang disebutkan, nah disitulah orang itu kemudian tertarik. Oh, ternyata kalau misalkan saya ingin dapat nikmat seperti mereka. Sehingga ini penjelasan dengan penjelasan contoh. Agar kenapa? Agar orang itu mau meniti dan meminta siratal mustaqim. Kalau misalkan Allah menjelaskan siratal mustaqim dengan definisi yang mantiki, orang itu tidak akan tertarik menuju siratal mustaqim. Tapi karena Allah itu memberikan contoh, kemudian diberikan sekian banyak manusia-manusia pilihan Allah yang diberikan nikmat, dan itu adalah penjelasan dari siratal mustaqim, tentulah orang-orang akan sudi tanpa dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta. Wah, ihdinas siratal mustaqim. Emang syaratnya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim dan seterusnya. Contoh lagi. Saya kasih contoh dalam kehidupan kita setiap hari. Abang misalkan nggak mau sekolah, orang tua abang bilang, Bang Arman sekolah bang. Nggak mau. Ayo sekolah, nanti kamu biar jadi seperti A, Bang B, Bang C. Kenapa kok harus seperti mereka? Oh, Bang A sekarang sudah jadi pengacara. Oh, Bang B sekarang sudah jadi gubernur. Oh, Bang C sekarang sudah jadi dosen. Karena ada contoh orang-orang yang sukses melalui sekolahan itu, abang jadi tertarik masuk sekolah. Pun demikian dengan siratal mustaqim. Kenapa kok harus dicontohkan orang-orangnya? Agar orang itu mau minta siratal mustaqim. Itu yang pertama. Siratal mustaqim adalah sirat yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jalan yang tidak dilalui oleh orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapa ghairil maghdubi alaihim ini dijelaskan ghairi siratil maghdubi alaihim wa hum al-yahud. Kiai Ifuddin menjelaskan hum al-yahud. Kenapa kok ditafsirkan dengan al-yahud? Kiai Ifuddin punya tesis
punya kesimpulan bahwa dalam tafsir itu ada ijma. Ijma itu kesepakatan ulama setelah meninggalnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah kasus. Dalam hal ini dalam penafsiran pun terjadi ijma menurut beliau. Sehingga beliau sebelum menulis buku ini menulis sebuah kitab namanya Irsyad Darisin ila Ijma'il Fasirin. Salah satunya adalah membahas bahwa kata ghairil maghdubi alaihim dan waladdallin itu ada kesepakatan para mufassir bahwa yang dimaksud al-maghdubi alaihim adalah orang Yahudi. Nah, dapat dari mana? Sumbernya dari mana kalau itu adalah orang Yahudi? Sumbernya adalah ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat ke-90. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Itu konteksnya menceritakan orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel atau kaumnya Nabi Musa. Kita tahu mulai ya Bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdikum wa iyaya farhabun. Di situ kemudian dimulai cerita-cerita Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya yaitu Bani Israel. Nah, ayat faba'u bi ghadabin ala ghadab ini di tengah-tengah ayat yang menjelaskan Bani Israel dan Nabi Musa. Sehingga faba'u bi ghadabin ala ghadab tidak lain merujuk ke orang Yahudi. Yang kedua, dalilnya lagi adalah innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabum mir rabbihim. Kita tahu bahwa ijl itu adalah sesembahan Bani Israel ketika selamat dari kejaran Fir'aun. Sesudah selamat dari kejaran Fir'aun, mereka mengikuti apa yang dimulai oleh Musa Samiri, kemudian menyembah ijl. Dalam surat Toha, Allah Subhanahu wa taala fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Bahwa ijl ini adalah merujuk ke sesembahan Bani Israel. Sehingga yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang Bani Israel. Kenapa kok dimurkai? Karena mereka lupa dengan komitmen yang mereka buat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok dimurkai? Karena mereka mengkufuri nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah sedemikian besar. Nah, disitulah letak murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ada lagi yang digunakan dalil oleh Kiai Haji Afifuddin adalah man la'anahullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadatta. Itu orang-orang Yahudi. Sehingga al-maghdubi alaihim di sini adalah orang-orang yang mengaku beragama Yahudi. Nah, sudah. Yang ketiga adalah bukan jalan orang yang dolin. Orang yang dolin itu dalam kitab ini disebut wahum an-nasara. Kenapa kok dolalah, Bang? Karena mereka itu keliru, berlebih-lebihan. Nabi Isa alaihissalam dijadikan Tuhan. Bagaimana mungkin kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata bikin Tuhan yang lain. Disitulah bentuk kesesatan orang-orang Nasrani. Sehingga orang Nasrani disebut siapa? Sebut sebagai dolin. Kenapa? Karena mereka salah. Bukan salah ya, karena tindakan mereka yang mengangkat Nabi Isa sebagai Tuhan. Maka disebut dolin karena sudah tersesat ya dari fitrahnya, dari yang semestinya yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Dalilnya adalah wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Jangan sekali-kali kalian semuanya mengikuti keinginan-keinginan hawa-hawa kaum qad dhallu min qablu, yang sebelumnya sudah sesat, wa adallu katsiran, dan mereka menyesatkan banyak orang, wa dallu an sawa'is sabil, mereka menyimpang, mereka tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala yang lurus lagi penuh keindahan. Maka kenapa Nasrani disebut dolal? Karena mereka sudah lupa jalan pulang, maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai dolal.
Nah, demikian Bang, ayat yang terakhir yang diminta oleh orang yang beriman adalah jalannya orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalannya para nabi, jalannya para siddiq, jalannya para syahid, jalannya para soleh. Itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa demikian? Kok harus nyebutin satu persatu? Karena kita itu akan lebih semangat menempuh sebuah jalan kalau misalkan ada orang yang sukses. Bukan jalannya orang yang gagal. Gagalnya di sini ada dua, yang mautub, ada yang tersesat. Kira-kira itulah Bang. Afwan Ustaz, berkaitan dengan Shiratal Mustaqim ini ada riwayat yang mengatakan dan bahkan masyhur di kalangan kita bahwa nanti di yaumil akhir kita akan melewati Shiratal Mustaqim. Sebenarnya Shiratal Mustaqim seperti apa Hat, di yaumil akhir ini? Gini. Memang gini. Kalau misalkan kita melihat dari redaksi Al-Qur'an bahwa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, maka kita bisa menangkap bahwa sirat itu bentuknya itu sangat besar sekali. Kenapa demikian? Karena yang melewati sirat tersebut banyak, an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. Gak mungkin kecil. Selain sirat sendiri dalam bahasa Arab itu memang merujuk untuk jalan yang besar. Maka kalau misalkan sirat itu gimana ya, siratul mustaqim? Siratul mustaqim itu adalah jalan yang besar yang bisa ditempuh oleh orang banyak dan cepat. Ibarat kita itu kalau misalkan mau pergi kemana-mana pak jalan tol Bang, cepat gitu, besar. Baik saya mau pulang ke Surabaya, kalau lewat Pantura kecil jalannya, tapi kalau lewat tol besar, aman. Namanya siratal mustaqim. Itu. Kalau begini, sirat ini bermakna jalan yang besar. Kalau ada di ayat lain itu menggunakan jalan juga, coba menggunakan Sabil. kata sabil atau torik. Sebenarnya apa perbedaan di antara kalimat-kalimat ini, kata-kata ini? Sabil dan torik itu jalan yang kecil atau turunan dari sirat. Makanya ada sawa is-sabil. Berarti ada yang sabil yang tidak sawa. Tapi siratul mustaqim, sirat itu pasti mustaqim. Akhirnya, sirat itu pasti merujuk ke hal yang baik-baik. Sifatnya mustaqim. Kadang dimudafkan ke al-azizil hamid. Alhasil sirat itu pasti jalan yang menuju ke kebaikan. Karena sifatnya pakainya mustaqim. Mudhaf ilaihnya kadang menggunakan asma-asmanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Al-Qur'an menggunakan konteks sirat itu untuk hal yang baik. Sedangkan sabil ataupun torik tidak senantiasa atau tidak selalu merujuk untuk jalan yang baik. Demikian. Mungkin itu teman-teman dari penjelasan tentang ayat terakhir dari surah Al-Fatihah, yakni ayat ke-7 dari surah Al-Fatihah, yang mana malam ini telah dijelaskan oleh Ustadz Lutfi bagus, yang mana bahwa yang merupakan al-maghdubi alaihim, yang merupakan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu merupakan yakni yaitu mereka orang-orang Yahudi, dan sedangkan orang-orang yang ad-dallin yaitu merupakan orang-orang yang mereka orang-orang Nasrani. Nah, mungkin itu saja pada podcast malam ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.